Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Vibia selaku dosen pengampu pada mata kuliah statistik. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari kuesioner kami, yaitu analisis pengaruh literasi keuangan, uang saku, dan kebiasaan menabung terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Mariam Rahmasari sebagai moderator dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh, silakan untuk perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Faudatul Ilmiah. Perkenalkan, nama saya Diatri Amelia. Perkenalkan, nama saya Agustian Nurfadila. Perkenalkan, nama saya Angga Dwi Saputra. Perkenalkan, nama saya Naura Vivi Faunia. Oke, selanjutnya untuk pengertian akan dibacakan oleh Mbak Ilmia. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, yaitu pertama adalah pengertian. Literasi keuangan merupakan kemampuan individu dalam memahami dan mengelola informasi keuangan untuk mengambil keputusan yang tepat terkait penggunaan uang. Uang saku adalah sejumlah dana yang diterima mahasiswa dari orang tua, beasiswa, atau sumber lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, kebiasaan menabung merupakan perilaku menyisihkan sebagai pendapat secara rutin dan konsisten untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Ketiga aspek tersebut berkaitan erat dengan perilaku pengelolaan keuangan, yaitu kemampuan seseorang dalam merencanakan, mengatur, menggunakan pengendalian, dan mengevaluasi keuangan yang dimilikinya secara efektif dan bertanggung jawab. Mahasiswa yang memiliki literasi keuangan yang baik mampu mengelola uang saku secara bijak, serta memiliki kebiasaan menabung yang konsisten cenderung menunjukkan perilaku pengelolaan keuangan yang lebih baik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan saat ini sekaligus mempersiapkan kondisi keuangan yang lebih stabil di masa depan. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa besar pengaruh literasi keuangan, uang saku, dan kebiasaan menabung terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa sehingga dapat menjadi dasar dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan di kalangan mahasiswa. Oke, terima kasih untuk Mbak Ilmia. Selanjutnya akan dibaca oleh Mbak Tia. Variabel penelitian, variabel independen. X1 sama dengan literasi keuangan, yaitu kemampuan memahami konsep keuangan. Kedua, kemampuan mengelola dan mengambil keputusan keuangan. X2, uang saku. Dana yang diterima mahasiswa, sumber pendanaan utama mahasiswa. X3, kebiasaan menabung, menyisihkan sebagian pendapatan, membentuk disiplin keuangan. Variabel independen. Y. Perilaku pengelolaan keuangan. Variabel dependen atau terikat. Perencanaan dan pengambilan keputusan keuangan. Variabel independen merupakan faktor yang mempengaruhi, sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi. Dalam penelitian ini, perilaku pengelolaan uang mahasiswa menjadi variabel yang dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Irmalia. Mohon maaf untuk Mbak Irmalia kurang jelas ya suaranya. Ini saya akan jelaskan untuk hasil uji korelasionsnya itu literasi keuangan X1 dengan perilaku pengelolaan keuangan Y. Nilai korelasinya itu 0,615. Untuk signya itu kurang dari 0,001. Interpretasinya itu terdapat hubungan positif dan kuat antara literasi keuangan dengan perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. Artinya itu semakin tinggi tingkat literasi keuangan mahasiswa, maka semakin baik pula perilaku mereka dalam mengelola keuangan. Karena nilai signifikasi itu kurang dari 0,05. Hubungan tersebut signifikan secara statistik. Dan untuk selanjutnya
akan dibacakan oleh Mbak Diatri. Baik, yang selanjutnya ada hubungan variabel dan interpretasinya. Uang saku X2 dengan perilaku pengelolaan keuangan Y. Nilai korelasi sama dengan 0,626. SIK sama dengan kurang dari 0,001. Interpretasi terdapat hubungan positif dan kuat antara uang saku dengan perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. Semakin baik pengelolaan uang saku yang dimiliki mahasiswa, maka semakin baik pula perilaku pengelolaan keuangannya. Hubungan ini signifikan secara statistik. Kebiasaan menabung X3 dengan perilaku pengelolaan keuangan Y. Nilai korelasi sama dengan 0,582. SIK sama dengan kurang dari 0,001. Interpretasi terdapat hubungan positif dan cukup kuat antara kebiasaan menabung dengan perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki kebiasaan menabung yang baik cenderung memiliki perilaku pengelolaan keuangan yang lebih baik. Hubungan ini juga signifikan secara statistik. Hubungan antar variabel independennya, yaitu X1 dengan X2, R sama dengan 0,497, yaitu hubungan positif sedang. X1 dengan X3, R sama dengan 0,531, yaitu hubungannya positif sedang hingga kuat. Selanjutnya X2 dengan X3, R sama dengan 0,651, yaitu hubungan positif kuat. Selanjutnya, itu untuk contoh hasil pengujian hipotesisnya ya. Itu persamaan registrasinya itu Y 0,289 itu ditambah dengan 0,388 dikali 0,327 itu X2-nya ditambah 0,169 itu X3-nya. Uji T. Yang pertama yaitu pengaruh X1 terhadap Y itu karena nilai SIK-nya itu kurang dari 0. Itu kayaknya ada pengertiannya ya teman-teman. Cuman kayaknya kita lupa untuk mencantumkan di situ. Jadi itu sudah ada semua di tabelnya. Oke, selanjutnya ada ukuran pemusutan. Itu akan dibacakan oleh Mbak Naura. Silahkan. Baik, ukuran pemusatan seperti pada gambar berdasarkan hasil model sumari diperoleh nilai R sebesar 0,728 yang menunjukkan bahwa hubungan antar variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y tergolong kuat. Nilai R square sebesar 0,531 berarti 53,1% variasi atau perubahan pada variabel Y dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen, sedangkan 46,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Selain itu, nilai adjusted R square sebesar 0,501 menunjukkan bahwa setelah dilakukan penyesuaian, model masih mampu menjelaskan 50,1% variasi pada variabel Y. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dapat dikatakan cukup baik dan layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y. Oke, yang selanjutnya itu ada hasil uji. Nah, ini adalah gambar hasil uji dari SPSS kami. Berdasarkan hasil uji F pada tabel ANOVA diperoleh nilai F hitung sebesar 17,705 dengan nilai signifikasi 0,001 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1, X2, dan X3 secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dengan demikian, model regresi yang digunakan layak dan dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya ini ada hasil
scatter plot uji linearitas dari SPSS kami, yaitu ada X1, X2, dan X3. Scatter plot digunakan untuk melihat pola hubungan antara variabel independen X1, X2, dan X3 dengan variabel dependen Y. Berdasarkan grafik scatter plot, titik-titik data cenderung menyebar mengikuti arah tertentu dan tidak membentuk pola yang menyimpang secara ekstrim. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang cenderung linier antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y. Selain itu, penyebaran data yang relatif mengikuti garis lurus serta tidak membentuk pola melengkung yang jelas mengindikasikan bahwa asumsi linearitas telah terpenuhi. Dengan demikian, model regresi layak digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari kelompok kami, berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel X1, X2, dan X3 memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Hal ini dibuktikan dengan nilai R sebesar 0,728 yang menunjukkan hubungan kuat serta R square sebesar 0,531 yang berarti 531%. Variasi variabel Y dapat dijelaskan oleh model penelitian. Hasil uji F juga menunjukkan nilai signifikasi di bawah 0,05, sehingga model regresi dinyatakan signifikan. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan bahwa variabel X1, X2, dan X3 secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y dan model yang digunakan layak untuk dijadikan analisis dan pengambilan keputusan. Itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4. Itu adalah hasil dari pengujian kami terhadap kuesioner yang judulnya tadi analisis pengaruh literasi keuangan, uang saku, dan kebiasaan menabung terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. Kami dari kelompok 4 mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata yang kami ucapkan disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.